Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke channel Guru Geografi. Nah, di kesempatan kali ini saya akan memberikan penjelasan mengenai topik dinamika biosfer, khususnya tentang bioma. Nah, ini kita akan belajar sekarang mengenai bioma hutan hujan. Kenapa bioma hutan hujan? Karena ini bioma yang tentunya paling banyak ya ada di Indonesia, di negeri kita tercinta. Kita akan lihat seperti apa sih karakteristik, kemudian ciri-ciri ya, flora faunanya seperti apa di bioma hutan hujan ini. Boleh siapkan buku catatan atau mau download silakan. Kita awali dari deskripsi. Nah, bioma hutan hujan itu atau rainforest nih ya disebutnya bahasa Inggrisnya adalah suatu ekosistem hutan basah yang dicirikan dengan hutan lebat dan hijau sepanjang tahun. Ini gambarnya di sebelah kanan ada ya. Ada dua tipe hutan hujan secara umum, yaitu hutan hujan di daerah tropis ya, dan hutan hujan di daerah sedang. Kalau Indonesia ya hutan hujan tropis gitu ya. Hutan hujan tropis ini ditemukan di sekitaran Katulistiwa. Sementara hutan hujan sedang itu lokasinya berada di utara dan selatan Katulistiwa dikit ya. Dan biasanya itu gak jauh-jauh dari pantai lokasinya. Nah, jadi itu secara umum gambaran mengenai hutan hujan ya, hutan yang selalu basah itu ya sepanjang tahun. Nah, peta sebarannya seperti ini anak-anak. Jadi memang kebanyakan berlokasi di Katulistiwa ya di daerah ekuator. Nah, di soal-soal itu biasanya juga kalian harus paham tentang contoh negaranya, misalkan negara yang memiliki hutan hujan itu mana dan yang enggak itu mana, ya kan? Gitu. Jadi misalkan kalau yang di Amerika Latin tuh apa Brazil ya, Brazil, Kolombia, Peru dan lain-lain. Nah ini kalau yang hutan hujan sedang tuh yang agak ke atas dikit ekuator ya di sini dan di bawah sini. Nah ini juga nih. Ya ini Australia juga ada di bawah dikit ya. Nah ini di atas juga dikit ada. Nah itu jadi seperti ini sebaran hutan hujan itu di dunia. Nah, ingat-ingat lagi lokasinya. Biasanya saya kalau di soal sih sering minta gitu. Saya kasih tanda X misalkan ini ya. Itu negara apa ya? Atau wilayah negara apa yang punya hutan hujan di Amerika Latin. Jadi pemahaman tentang lokasi negara-negara seperti itu. Oke, lanjut ya. Nah, ini karakteristik umum hutan hujan itu kurang lebih seperti ini. Rata-rata suhu hariannya 20 derajat Celcius sampai 25. Jadi sangat hangat ya gitu. Atau 68 Fahrenheit derajat Fahrenheit sampai 77 derajat Fahrenheit. Jadi ya hangat karena intensitas penyinaran kan tinggi. Biodiversitas juga tinggi, ini keanekaragaman hayati ya. Jadi biodiversitas itu keanekaragaman hayati, flora faunanya tinggi. Karena hutan hujan itu rumah dari jutaan spesies, dari yang terkecil sampai yang terbesar ada di sana. Banyak tumbuhan kanopi ya, tumbuhan kanopi yang lebar-lebar, yang tinggi ya, yang punya tudung gitu ya. Yang tadi gambarnya kan. Jadi dia kayak lebar gitu ya. Makanya matahari nggak bisa tembus. Kemudian sinar matahari jarang sampai permukaan karena ya ini punya kanopi. Kemudian berlokasi di ekuator, dominannya di ekuator ini ya. Nah ini yang gambar ini klimograf namanya, klimograf. Jadi uh, data curah hujan ya, curah hujan di satu wilayah. Ini kalau di soal OSN ada juga kayak gini. Jadi klimograf tiap bioma itu beda. Nah ini contoh yang hutan hujan gitu. Jadi ini Januari sampai Mei curah hujan tinggi ya. Ini. Tapi ini musim kemarau mungkin panas ya Juni sampai Oktober nanti naik lagi di November Desember. Itu ya. Jadi average monthly temperaturnya ini kan tinggi ya, terus tinggi ya suhunya. Ini curah hujan yang sebelah kiri. Ya, ini kalau musim hujan di atas 200 semua ya. Gitu. Oke, jadi ini klimograf. Kamu cek aja di Google klimograf, nanti ada klimograf sabana, stepa gitu ya.
beberapa kali muncul di soal KSN. Nah, curah hujan seperti apa di hutan hujan? Nah, kata hutan hujan itu menyiratkan bahwa hutan hujan itu kan ekosistem terbasah di dunia. Nah, hutan hujan itu umumnya menerima curah hujan yang sangat tinggi setiap tahun. Meskipun jumlah pastinya tuh bervariasi ya di antara tahun yang berbeda dan hutan hujan berbeda. Karena memang ada beberapa faktor gitu ya. Hutan hujan tropikal nih sorry ya, hutan hujan tropikal juga memiliki kelembaban tinggi sekitar 88% selama musim hujan dan sekitar 77% pada musim kemarau. Nah, ini lihat, ini saking basahnya makanya lembab. Ya, dia sampai lumut-lumutan muncul kan. Gitu. Ya, ini sinar matahari juga kan kehalang berbagai vegetasi. Nanti ada struktur vertikal hutan hujan tuh ada, nanti saya akan buat videonya ya. Jadi tingkatan level kehidupan hutan hujan tuh dari yang paling bawah lantai sampai paling atas tuh ada. Gitu. Karena memang ini paling beragam sekali jenis vegetasinya. Dari mulai yang aneh-aneh itu ada ya, yang kecil-kecil sampai yang punya apa kemampuan untuk memangsa itu tumbuhan pun ada. Jadi memang hutan hujan itu segala hal, rumah segala macam. Gitu ya. Biota. Terkait suhu, nah ini hutan hujan tropis itu ditemukan kan di daerah dekat Khatulistiwa ya, 23 lintang utara sampai 23 lintang selatan ya. Nah, karena lokasinya di ekuator, maka radiasinya stabil mataharinya kan panjang tahun. Menghasilkan suhu tinggi yang konsisten. Ini sama dengan Indonesia kan gitu ya. 12 jam siang dan 12 jam malam. Nah, suhu siang hari yang khas tiap saat sepanjang tahun di hutan hujan tropis adalah 29 derajat Celcius. Ya, meskipun suhu ini bisa jauh lebih tinggi di sebagian besar hutan hujan tropis, hanya ada perbedaan suhu 5 derajat Celcius antara musim. Ini amplitudonya, jadi selisih suhu antara musim. Ada amplitudo harian, ada amplitudo misalkan musiman. Gitu. Kalau amplitudo harian tuh kayak misalkan kalau siang hari lagi pas panas-panasnya, siang 30 derajat misalkan ya, kemudian malamnya 25. Berarti kan amplitudonya 5. Itu nggak terlalu jauh, ya beda dengan di daerah yang kayak gurun tuh bisa beda jauh sekali gitu ya. Oke. Nah, kondisi tanah di daerah hutan tropis seperti apa? Ini kelihatan lembab banget ya. Basah, lembab. Itu kan banyak remah-remah apa ini? Sisa daun gitu ya. Nah, tanah hutan hujan itu sebetulnya miskin nutrisi karena nutrisi tidak disimpan di dalam tanah itu dalam waktu yang lama. Jadi hujan deras ya, kemudian yang lainnya aliran erosi itu mencuci bahan organik di tanah. Nah, meskipun dekomposisi terjadi dengan cepat dalam kondisi panas lembab, banyak organisme mati, daun jatuh, dan detritus organik lainnya tersapu sebelum melepaskan semua nutrisi mereka. Gitu. Jadi ini karena hujan, banyak hujan, aliran air, makanya banyak tersapu gitu nutrisinya. Selain itu, air hujan mengalir ke tanah dan mengerosi. Nah ini ya tadi. Oke. Akan tetapi, keanekaragaman atau keragaman dekomposer yang tinggi seperti bakteri dan jamur itu mempercepat proses dekomposisi sehingga si nutrisi yang dilepaskan oleh dekomposisi diambil cepat oleh tanaman. Itu. Ya. Jadi sebelum dia masuk diambil oleh tanah, dia diserap oleh tanaman. Gitu ya, si proses pembusukan tadi. Gitu kan. Jadi itu yang menyebabkan humus-humus itu kan itu ya. Nah, dia karena cepat, karena banyak bakteri-bakteri, kemudian dekomposer, cacing, dan lain-lain, jamur ya, itu dia diserap langsung oleh tumbuhan sebelum disimpan di dalam tanah. Gitu. Tapi ini karena lembab ya, kayak tetap subur ya. Gitu. Kemudian perihal di biodiversitas ini udah tau lah pastinya. Misalkan di hutan hujan tropikal Kalimantan, itu para ilmuwan telah mendokumentasikan ada lebih dari 15.000 spesies tanaman. Ini baru hutan Kalimantan. Termasuk 2.500 spesies anggrek. Banyak sekali kan? Nah, para ahli biologi juga memperkirakan bahwa hutan hujan tropis itu mengandung sekitar 50% dari spesies tanaman dan hewan di darat. Ya. Nah, jadi memang ini rumah segala hal. Namun hutan hujan ini hanya mencakup 6% dari luas lahan di dunia. Jadi sedikit, tapi dia rumah bagi jutaan spesies. Ini contohnya ada ular hijau, ya, ini ada kantong semar, ini ada burung apa ini? Apa ini? Parkit apa ya? Oke.
Nah, ini contoh floranya, saya kira tahu lah ya, ada anggrek, ada rafflesia, ada ini apa sih namanya? Pakis ya. Kalau kamu ke gunung kan ada. Jadi tumbuhan-tumbuhan hutan hujan itu ya banyak, dari mulai yang gede-gede ya, kayu eboni, kemudian banyak lah gitu ya. Cendana gitu kan. Nah, jadi rotan tuh hutan hujan yang merambat-rambat kayak gini. Jadi hutan hujan itu memang kaya sekali, ya gitu. Paling kaya. Kemudian kalau faunanya juga banyak ya. Faunanya mulai dari yang primata ya, eh, orang utan, ya, siamang, apa bekantan ya. Ini ada belum apa ini parkit apa ya. Kemudian ada macan dahan, kupu-kupu, ada kodok beracun, ada anaconda, macam-macam lah banyak ya. Jadi bioma hutan hujan itu memang rumah segala macam fauna, flora ya. Karena tumbuhan dari yang terkecil sampai yang terbesar ada, sehingga itu rumah jadi rumah untuk beberapa hewan-hewan ini gitu ya. Surganya. Nah, fungsi hutan hujan apa? Hutan hujan itu banyak fungsinya. Ya, untuk menghasilkan oksigen ya, menyerap CO2. Kemudian hutan hujan tropis menjadi lahan terbaik untuk menyimpan cadangan air ya, sekaligus menata air. Kan banyak akar-akarnya gitu kan. Akar pohon, daun itu kan menyerap air. Hutan hujan juga mampu menyuburkan tanah dari yaitu tadi ya, dari jasa-jasa draining dekomposisi. Hasil hutan hujan dapat dimanfaatkan berbagai macam keperluan ya, baik raw material maupun industri. Nah, ini juga kan kayu-kayu gitu ya, rotan dimanfaatkan. Tapi jangan sampai jadi illegal logging nanti. Ancamannya kan sekarang itu illegal logging. Hutan hujan tropis mengendalikan suhu iklim dan cuaca di dunia sehingga tidak terjadi perubahan ekstrim. Jadi hutan hujan itu memang paru-paru ya, menjaga kestabilan iklim. Hutan hujan menjadi habitat beraneka ragam jenis flora fauna sehingga tidak punah dan tetap lestari. Nah, ini tadi ya rumah dari biodiversitas, jadinya memang ya hutan hujan tuh memang harus dijaga. Hutan hujan tropis juga menjadi tempat tinggal dan menopang sekitar 50 juta orang manusia di seluruh dunia. Oke. Nah, ini ya. Jadi hutan hujan itu memang dijadikan tempat untuk hidup oleh sekitar 50 juta orang di seluruh dunia. Di Indonesia pun banyak yang hidup di sekitar hutan hujan gitu ya. Nah, itulah sedikit pembahasan mengenai bioma hutan hujan. Jadi memang bioma ini sangat krusial sekali bagi kehidupan kita di muka bumi. Ya, coba kalau hutan hujan semuanya hilang, terus oksigen dari mana nanti ya? Kemudian perubahan iklim juga makin ekstrim nanti ya. Sekarang pun sudah mulai kan? Ya, banyak kegiatan pembalakan di Amazon pun sudah hilang, banyak yang hilang sekarang kayu-kayunya. Hutannya udah habis semua. Ya, dibabat untuk industri, untuk pemukiman dan lain-lain. Nah, itu nanti menjadi ancaman. Ya, ancaman 20, 50, 100 tahun yang akan datang kita seperti apa bumi kita ya. Oke, jadi itu sekilas mengenai bagaimana kondisi bioma hutan hujan ya. Semoga bermanfaat. Silakan dicek lagi materinya, banyak membaca lagi ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.